Sebelum itu pun sudah ada, sampai kemarin juga Bang Hotman menghubungi Doktif. Dokter Samira atau Doktif itu menyampaikan ke saya, Bang, bahwa saya tidak ingin berdamai. Sebenarnya nggak cuma sesama satu, dokter gitu. sesama DRL ya, sebenarnya tujuannya nggak ke DRL, tujuannya itu bisa juga ke DRG, dua orang ini. Polemik hukum tak berkesudahan yang melibatkan Dr. Samira Farahnas alias Doktif dan seterunya Richard Lee tempatnya bergulir semakin panas. Pihak Richard Lee yang telah resmi ditetapkan sebagai tersangka didada-dada mulai merasa terpojok. Terbelenggu bayang-bayang ancaman penjara hingga 17 tahun lamanya, pihak Richard Lee disebut-sebut makin berupaya untuk mencari jalan damai. Setidaknya itulah yang diungkap oleh Doktif ketika ditemui awak media beberapa waktu lalu. Doktif bahkan menyebut bahwa sekarang ini telah muncul sesosok pihak luar yang berupaya menengahi persoalan yang kadung bergulir liar ini. Sosok itu tak lain adalah advokat senior Hotman Paris Hutapea yang memang menjalin hubungan cukup baik dengan kedua belah pihak. Lantas seperti apa sikap Doktif dalam menanggapi upaya dari Hotman Paris Hutapea? Sebelum itu pun sudah ada, sampai kemarin juga Bang Hotman menghubungi Doktif. Apakah mungkin ada perdamaian? Dan Doktif katakan tidak akan ada perdamaian sebelum ratusan miliar uang masyarakat yang dia ambil dikembalikan ke masyarakat. Itu hak masyarakat. Seperti itu. Jawabannya itu. Nggak mau jawab. Hotman itu apapun gua lakukan rame. Ya, jadi apalagi itu karunia Tuhan. Udah nggak mau jawab, bawa lu. Kalau gua jawab, bikin lu untung lu. Pernyataan yang dituturkan oleh Doktif soal adanya upaya dari Hotman Paris Hutapea untuk menengahi perkara yang ada tentunya berhasil menuai perhatian publik. Tak sedikit pihak yang berspekulasi jika sengkarut konflik antara Richard Lee dan Doktif akan semakin menarik dengan kehadiran sosok Hotman. Bagaimana tidak, publik tentu mengetahui benar jika Richard Lee dan Doktif sama-sama memiliki hubungan yang baik dengan advokat kondang asal Sumatera Utara tersebut. Lantas seperti apa tanggapan Rasman Arif Nasution selaku konsultan hukum yang mensupervisi langkah Doktif dan pernah berseteru dengan Hotman? Komitmen kami sampai dengan kemarin malam masih berteleponan. Dokter Samira atau Doktif itu menyampaikan ke saya, Bang, bahwa saya tidak ingin berdamai, tidak ingin kasus LP saya di Polda Metro dengan LP Richard Lee di Polres Jaksel di barter. Saya tidak mau. Itu sikap dia. Jadi saya kira terang. Yang terbaru kita melihat ada foto dia bersama dengan si Hotman Paris, saya kira itu sah-sah saja ya. Tapi apakah Hotman akan membela dia atau tidak? Kalau pengakuan Doktif kepada saya, Hotman tidak akan melakukan pembelaan hukum. Karena dua-dua ini teman dia. Hotman itu berteman dengan Richard, berteman juga dengan Doktif. Nah, saya tidak berada pada posisi membahas mereka. Yang saya hanya memberikan advies hukum bagaimana supaya proses hukum yang sedang dijalani, apakah sebagai pelapor Doktifnya atau sebagai terlapor, saya memberikan kepentingan-kepentingan hukum dari Doktif untuk membantu dia dalam proses hukum yang sedang berjalan. Sebelum berhembusnya isu campur tangan Hotman Paris Hutapea, kabar adanya upaya dari pihak Richard Lee untuk mencari jalan tengah demi perdamaian sejatinya sudah tercium sejak lama. Sudah berulang kali Doktif menyuarakan kabar itu. Dan tiap kali membicarakannya, Doktif selaku memberi penegasan jika dirinya sama sekali tidak berniat untuk berdamai. Akan tetapi, ketika ditemui belum lama ini, Doktif akhirnya memberikan respon yang cukup sedikit berbeda. Di mana, Doktif sudah menyuarakan persyaratan yang konon harus dipenuhi Richard Lee bila mana serius ingin berdamai.
Persyaratan itu adalah membayar ganti rugi senilai ratusan miliar rupiah kepada masyarakat Indonesia, serta membayarkan pajak dari kendaraan mewahnya. Dari awal juga sudah jauh sebelum ini, dari mulai awal pelaporan, dokter sudah menyampaikan ke Dr. Oki. Sebagai sahabatnya, dokter sudah menyampaikan jika memang ingin damai, ya bukan ke dokter ganti ruginya, tapi ke masyarakat yang sudah dia rugikan. Ya, dan itu jumlahnya ratusan miliar. Ya, jadi silahkan. Dan salah satunya lagi juga dokter meminta dia agar dia membayar pajak yang sudah tidak dia bayarkan 3 tahun ke belakang. Kerugian negara itu mungkin mencapai 1 miliar. Sebenarnya sih keinginan dokter itu agar dia berani berbicara dengan dokter di hadapan media. Jadi jangan mengajak dokter ketemu di balik layar. Seperti itu. Dokter inginnya ketemu di depan jurnalis. Ya, apa yang ingin dia katakan, katakanlah di depan dokter, di depan jurnalis. Jika dia ingin damai dengan dokter, katakanlah di depan jurnalis. Seperti itu. Jadi jangan mengajak dokter sembunyi-sembunyi ketemu di belakang. Ya, jadi jangan, karena nanti akan ada fitnah. Seperti itu. Dokter mengatakan ke saya bahwa dia ingin menyapa Richard Lee, bahwa dia mau katakan, Richard, ini yang dia sampaikan ke saya tidak akan pernah mau damai dengan kau. Dia cuma mau mengatakan itu. Nah, karena dia melihat bahwa Richard ini sangat berani di media, kemudian menurut dia sudah sangat sakit hati dan benar-benar dia merasa terhina, diperlakukan dengan tidak baik oleh Richard Lee, maka dia ingin datang. Saya kira ya kalau saya dulu, kalian ingat dulu Dennis Cariesta itu datang ke kantor saya, ya datang ke rumah saya di Medan, datang ke kampus saya, kemudian saya wawancara dia datang. Pernah nggak saya tidak melakukan wawancara media? Saya layani Dennisnya, terus saya bicara ke media, itu baru jadi. Terkait tantangan kepada Richard Lee soal membayar pajak kendaraan mewahnya, Doktif pun memberikan sedikit penegasan. Kepada awak media, Doktif menguat cerita jika tantangan itu berkaitan langsung dengan mobil mewah bermerek Rolls-Royce seharga 20 miliar rupiah yang kerap kali dipamerkan oleh Richard Lee lewat sosial media. Lantas, seperti apakah penjelasan Doktif terkait dugaan yang ia hembuskan itu? Serta apa pula yang membuat Doktif begitu menyoroti kasus dugaan pemalsuan pajak atas mobil tersebut? Jadi, selama ini dia membuat konten pamer Rolls-Royce-nya dia 20 miliar. Pada saat dia membayar pajak mendaftarkan di tanggal 10 November 2025, harga yang dia tulis di situ adalah 8 miliar. Ya. Jadi yang dia omongkan di media 20 miliar itu adalah kebohongan. Atau memang 20 miliar tapi dia rubah harganya untuk mengurangi pajak yang dia bayarkan. Jadi di sini dokter akan bongkar semua kebohongan DRL ya, agar masyarakat tahu siapa dia sebenarnya. Karena kenapa? Seperti ini. Dokter sebagai warga negara Indonesia membayar pajak mobil, membayar pajak motor. Ya. Apakah seorang DRL yang selebgram, yang dokter, yang kaya raya, yang merasa punya link di atas bisa bebas tidak membayar pajak? Dokter minta keadilannya. Ya kalau misalnya dia tidak membayar pajak mobil mewah, apalagi kita yang mobil biasa. Ya kalau gitu sama-sama nggak usah bayar pajak dong. Keadilan yang dokter minta. Seperti itu intinya. Jadi bukan untuk merembet kemana-mana. Ya dokter minta keadilan, orang ini nggak bayar pajak kok. Kenapa kita harus bayar pajak? Kan seperti itu salah satu case. Dan itu sah-sah saja sepanjang tidak mempermalukan, menghina, merendahkan martabat dari Richard Lee dan tidak mengganggu proses pemeriksaan yang sedang berlangsung di Krimsus Polda Metro Jaya. Itu sah-sah saja. Jadi tidak ada juga larangan untuk datang. Yang tidak boleh itu mengganggu, mengacaukan, kemudian mengintervensi, membuat ribut dan atau melakukan fitnah yang merusakkan martabat seorang Richard Lee. Di sisi lain, sosok Richard Lee ternyata bukanlah satu-satunya dokter kecantikan yang kini sedang disoroti oleh Doktif. Buktinya, dalam kesempatan yang sama Doktif juga menyinggung Dr. Reza Gladys. Pasalnya, Doktif beranggapan bila pasal dalam laporan yang berhasil membuat Richard Lee ditetapkan sebagai tersangka berpotensi untuk menyeret Dr. Reza yang juga tengah berhadapan dengan selebritis sensasional Nikita Mirzani. Lantas seperti apakah penjelasan detail Doktif terkait dugaannya itu? Serta benarkah pula
Richard Lee memang bukan satu-satunya pihak yang tengah ia kejar pertanggungjawabannya. Sebenarnya nggak cuma sesama satu, dokter gitu loh. sesama DRL ya, sebenarnya tujuannya nggak ke DRL, tujuannya itu bisa juga ke DRG, dua orang ini. Makanya dokter bilang raja dan ratu flexing dengan menggunakan profesi dokter. Ini sangat nggak layak sekali. Dan dua-duanya tersangkut dengan kasus DNA salmon. Yang satunya DNA di rumah saja, yang satunya glowing skin booster, yang merupakan relabeling dari produk yang namanya Right Skin. Ya, jadi itulah yang akhirnya dikenakan DRL dengan pasal Undang-Undang Kesehatan. Dan dokter berharap pasal ini pun akan dikenakan ke DRG. Seperti itu. Jadi tidak mudah sebenarnya bagi dokter memperjuangkan apa yang dia perjuangkan hari ini dengan reputasi dia. Dan bayangkan ya, dia mengatakan saya tidak mau dibarter, Bang. Ya, saya tidak mau dibarter. Saya tersangka di sana, dia tersangka di sini, saya nggak mau. Di sana kan 2 tahun, ini kan 12 tahun. Jadi saya nggak ada urusan gitu. Saya tetap akan maju dan tidak ada kata damai. Itu clear pernyataan itu kepada saya. Betul, kita sama-sama. Betul, yang kemarin kan dokter kan sempat di framing seolah-olah dokter tersangka. Nanti pun semua akan menjadi tersangka. Cuman yang dokter sayangkan, kenapa di Medan nggak berjalan sampai detik ini? Kenapa? Karena memang yang melaporkan dokter adalah seorang justiper. Ya, jadi nggak akan mungkin juga berjalan karena itu fakta, dikondisikan dugaannya dokter. Jadi semua ini pengkondisian karena apa yang dokter sampaikan itu fakta. Ya, pada saat dokter menyampaikan fakta itu nggak bisa dikenakan pasal apapun karena itu membongkar kedok kalian semua para mafia skincare Indonesia. Tapi mereka punya uang. Jadi yang dokter lawan ini adalah uang. Mafia perskincare yang uangnya nggak berseri. Dari mana uang itu didapatkan? Dari kalian masyarakat Indonesia yang mudah ditipu, yang mudah diberikan tontonan flexing, ya dengan gaya hedon mereka. Nah itulah pangsa pasar mereka. Ya, jadi hati-hati. Terlepas dari itu semua, proses perseteruan hukum antara Doktif dan Richard Lee akan berlanjut esok hari, tepatnya pada tanggal 19 Januari. Usai sempat tertunda, Richard Lee akan kembali diperiksa oleh penyidik Polda Metro Jaya atas kasus dugaan pelanggaran di bidang kesehatan dan perlindungan konsumen terkait produk dan treatment kecantikan yang dilaporkan oleh Doktif. Menanggapi pemeriksaan lanjutan yang telah berada di depan mata, pihak Dokis nyatanya masih memegang teguh harapan mereka, yakni pihak penyidik dapat langsung mengamankan Richard Lee. Lantas, apa sebenarnya yang membuat pihak Dokis mengharapkan penahanan terhadap Richard Lee? Serta mungkinkah pula Dokis kembali hadir di Polda Metro Jaya demi mengawal pemeriksaan secara langsung? Kalau Dokis sih akan terus mengawal seperti apa yang dikatakan oleh Bang Reonat pada saat itu ya. Bang Reonat bercerita bahwa meminta Dokis untuk ikut mengawal ya di situ atas permintaan Bang Reonat. Jadi bagaimanapun juga Dokter akan ikut mengawal untuk pemeriksaan di tanggal 19 nanti, besok hari Senin. Ya kalau Dokter inginkan keadilan ya, keadilan aja. Nikita Mirzani kerugiannya 4 miliar berhenti. Tidak dilanjutkan, tapi dia ditahan. Dia punya 2 anak kecil, wanita. Ibu-ibu punya 2 anak kecil, ancaman hukumannya tidak sebesar seperti ancaman hukuman di DRL. Jadi kalau misalnya tidak ditahan, Dokter menanyakan ada apa dengan hukum di negara Indonesia. Seperti itu. Ya, dokter detektif, kami sekarang kalau berteleponan itu lebih banyak concern membahas tentang Dr. Richard Lee. Pertama, kenapa dia doktif? Dia sudah menyatakan sangat ingin agar penyidik melakukan penahanan. Dan saya sampaikan kepada dokter, Bu Dokter, tentang ditahan dan tidaknya seseorang itu menjadi hak subjektivitas penyidik. Hak subjektivitas penyidik. Tetapi hak subjektivitas dimaksud tentulah akan didalami secara detail oleh penyidik. Apakah dia misalnya diduga akan melarikan diri, atau akan mengulangi perbuatan yang sama, atau menghilangkan barang bukti. Maka dengan itulah nanti dokter detektif akan lihat bahwa penyidik saya pastikan akan melakukan penahanan. Tapi sepanjang itu dianggap oleh penyidik tidak akan melarikan diri, tidak akan mengulangi perbuatan yang sama, tidak akan menghilangkan barang bukti, maka penyidik bisa saja tidak melakukan penahanan. Nah, yang perlu kita
antisipasi adalah jangan sampai ya ada transaksi-transaksi yang mencurigakan, misalnya ada upaya-upaya dari seseorang dan atau orang lain yang membantu si tersangka, misalnya memberikan sesuatu kepada penyidik dan atau orang lain untuk tidak dilakukan penahanan. Itu yang sangat dipantau keras oleh dokter detektif dan saya. Saya yakin bahwa kasus ini tidak akan berlarut-larut untuk sampai ke kejaksaan tahap P21 tahap 1 dan P21 tahap 2. Saya yakin itu. Dan kalau itu melihat dari sikap dari Jaksa Agung hari ini dengan jajaran di bawahnya bahwa kejaksaan itu sangat on the track. Karena itu saya yakin kasus ini akan bergulir cepat dan segera dibawa ke persidangan. Serahkan saja kepada penyidik, kita percayakan kepada penyidik, yang jelas penyidik tegak lurus, itu aja, merah putih. Salah-salah benar-benar. Ya, pihak PMJ saat ini doktif apresiasi ya kepada Pak Ade Syafri yang sudah berpindah jabatan, naik jabatan di Mabes, terima kasih banyak. Sekarang kepada Bapak Asep Edi sebagai Kepala Kapolda Metro, doktif apresiasi luar biasa. Sekarang doktif juga menanyakan bagaimana ketegasan dari Dir Krimsus Polda Metro Jaya, Pak Ade, Pak Sitepu ya kalau nggak salah Bang Sitepu. Bang, mohon tegak lurus, tegakkan keadilan seadil-adilnya. Tidak ada di sini yang namanya kebantilan. Nah, selesai sudah, Cumi Lovers. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.